Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Yati Nurhayati. Aksi nyata kali ini saya memilih strategi penerapan Merdeka Belajar di Kober Atlas Pelambuyan. Topik Merdeka Belajar yaitu 1. Pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun modul yang dipakai untuk mempelajari aksi nyata ini diantaranya modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5. Mendidik dan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan, memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup dan tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan itu dengan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani mulia agar dapat memperbaiki perilakunya. Peranan pendidik sangatlah besar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, pendidik perlu memahami bahwa hal apapun yang kita lakukan di kelas akan meninggalkan makna bagi murid-murid kita yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat dan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Strategi dan penerapan Merdeka Mengajar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan visi misi di Kober Atlas Pelambuyan, yaitu terwujudnya generasi yang berbudi pekerti, luhur, berkarakter, dan berakhlak mulia. Tentunya harus menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid, yang sesuai dan relevan dengan perkembangan zaman, menerapkan teori Pikon diantaranya 1. Kontinu, artinya pendidikan dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. 2. Konsentris, artinya untuk mengembangkan pendidikan harus sesuai dengan kebudayaan dan nilai luhur bangsa yang ditanam sejak dini. 3. Konvergen, artinya pengembangan kebudayaan dengan cara memadukan budaya kita dan budaya asing yang sesuai dengan kepribadian Pancasila. Strategi dan penerapan Merdeka Mengajar di Kober Atlas Pelambuyan untuk mencapai generasi yang berkarakter dan berbudi pekerti yang luhur, maka diperlukan pengembangan budi pekerti terhadap anak-anak, yaitu dengan berupa 1. Olah cipta atau pikiran. 2. Olah rasa, menghaluskan perasaan atau karakter. 3. Olah karsa, menguatkan kemauan. 4. Olahraga, menyehatkan jasmani. Sebagai pendidik, kita tidak bisa mengembangkan hanya berlaku pada orientasi berpikir atau kognitif saja, tapi harus mengembangkan secara utuh dan menyeluruh melalui olah cipta, olah rasa,
olah karsa dan olahraga, sehingga menjadi manusia yang merdeka yang berdasar pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Dengan strategi penerapan Merdeka Mengajar tersebut, sehingga pendidik bisa menuntun dan mengembangkan pembelajaran secara utuh dan menyeluruh dalam mengolah rasa karya dan cita yang membentuk menjadi kekuatan-kekuatan untuk bekal hidupnya di masyarakat sehingga mencapai tujuan Merdeka Mengajar. Strategi dan penerapan Merdeka Mengajar di Kober Atlas Flamboyan melalui media cerita bergambar. 1. Memilih buku cerita atau memanfaatkan buku cerita yang ada sesuai dengan tujuan yang ingin dikembangkan terhadap anak didik kita, yaitu tentang karakter baik anak. Di sini saya coba memakai buku Pilar Karakter. 2. Membacakan cerita dengan buku di Kober Atlas Flamboyan tentunya kurang menarik lagi. Kurang menarik minat anak untuk mendengarkannya, sehingga perlu dimodifikasi, yaitu dengan cara memunculkannya di layar menggunakan infocus, sehingga cerita bergambar dapat terlihat oleh anak secara utuh dan menyeluruh agar dapat memahami apa isi cerita dan apa yang harus dilakukannya. Ketiga, anak dapat mengekspresikan perasaannya tentang isi cerita tersebut di akhir cerita setelah guru selesai membacakan ceritanya. Demikian aksi nyata topik 1 kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.